Tadi bahwasanya kalau tekek yang besar itu sebenarnya itu ada, cuman kalau udah besar biasanya disembunyikan sama jin, dibuat mainan. Mbahnya itu ngomong, wis ngene ae, tak ijoli tekeki karo wedhus ini, saya tukar tekek ini dengan kambing. Tapi nggak ada jawaban. Tekek itu turun sendiri, turun, terus ditangkap, ditaruh di dalam peti. Itu disiapkan mas, peti emang peti ini buat wadah tekek mas, peti kayak peti ya, peti dari kayu mas. Jadi itu masalah tokek tadi ya, kalau seumpama dijual itu laku berapa kira-kira ya kalau ada gitu? Ya masih di atas 1 M mas. Assalamualaikum sobat semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, dimana Mas Agung itu mencari pring petuk dan samurai roll ya. Jadi pring petuk itu kemarin ternyata Mas Agung itu ceritanya menemukan yang palsu, dan sekarang ini menceritakan kelanjutannya dari kemarin tentang samurai roll. Bisa kalian tonton dulu ya sobat di part 1 di samping saya ini. Jadi bagaimana kisah lengkapnya nanti biar diceritakan sama Mas Yudi langsung nih. Gimana? Apa kabar Mas Yudi hari ini? Ya baik Mas Edi. Gimana nih, kemarin itu kan udah menceritakan yang pring petuk ya. Ini gimana tuh? Nah lanjutannya di apa itu? Samurai roll ya sekarang? Ya iya mas. Nah kemarin kan saya ceritanya udah nyampe apa ya, hampir mendapatkan samurai roll kan mas ya. Udah nyamperin ke rumahnya temen saya yang nama Hilmi, yang bahwasanya itu kakeknya si Hilmi tadi punya samurai roll mas. Dan itu samurai roll itu seperti apa mas? Boleh dijelaskan sobat semua yang belum nonton di part 1 nih. Samurai roll itu ya modelnya mas kayak mangkok 2 digabung jadi 1. Nah jadi kan bulat Wadahnya. Nah itu ada kayak pencetannya itu mas, ada yang pencetannya 3, 4, 5. Jadi semakin banyak pencetannya itu semakin panjang. Jadi bisa dipencet itu, nanti kalau dipencet jadi dari dalam tempurung tadi keluar kayak mata pisau mas, seret gitu mas. Oh dari tombolnya nanti langsung keluar. Nah itu keluar pisau itu pertama itu kayak lemes mas, kayak lentur. Nanti seiring berjalannya kena angin, kena udara, anehnya nanti dari lentur bisa jadi kengkeng mas. Kengkeng kayak keras itu mas, dan itu mempunyai energi panas, bisa buat potong besi. Contohnya kayak paku cuma disentuh gini aja mas, bisa putus. Banyak kok videonya di YouTube itu, banyak samurai roll itu banyak. Oke, ditahan dulu Mas Yudi, bagaimana kisah lengkapnya bisa menarik nih, tonton sampai akhir ya sobat. Jadi sobat semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami berada di Pasuruan, Jawa Timur, dan ingin untuk kami ceritakan ceritanya, bisa kirim di nomor di samping saya nih sobat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan mari kita mulai. Jadi mas waktu itu kan katanya si Hilmi bahwasanya itu kakeknya itu kan mendapatkan barang tersebut waktu ikut perang mas. Itu kayak aneh, makanya itu dibawa pulang buat apa ya, kenang-kenangan itu loh mas, dari Jepang waktu perang itu Jepang kan. Nah singkat cerita, karena dapat informasi tersebut, Agung ini bersemangat mas menuju ke rumah kakeknya Mas Hilmi. Kebetulan rumahnya kakeknya ini agak jauh mas, sekitar waktu perjalanan sekitar setengah jam lah. Nah waktu itu kan pagi, sekitar aku sama Mas Agung nyampe rumahnya Hilmi itu sekitar jam 8, terus ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam setengah 10 mas, terus pergi ke rumahnya kakeknya. Nah di sana ya mungkin karena belum rezeki mas ya, nyampe sana ternyata kakeknya itu nggak ada mas, lagi pergi ke rumah saudaranya. Waktu itu saudaranya sakit, tak ketuk-ketuk sama Hilmi, assalamualaikum gitu kan.
Mbah, nggak ada jawaban. Terus ketutup lagi, yang keluar tetangganya. Anu bu, mbah wonten kan katanya. Waduh le, mbahmu lagi anu ke rumah bule Siti. Ya soalnya lagi sakit. Kebetulan namanya Buli Siti itu di wilayah Sidoarjo, Mas. Jadi agak jauh lah. Jadi aku mau nunggu itu pun juga apa ya, bingung. Iya kalau pulang. Kalau nggak pulang mau nunggu sampai kapan? Soalnya bule ini kan ya masih saudara kan sama kakeknya Mas Hilmi tadi. Singkat cerita, kita pulang, Mas. Pulang ke rumahnya Mas Hilmi lagi. Gimana ini? Soalnya nihil, mbah kakeknya nggak ada. Gini aja wis, barangkali nanti kalau hari Minggu udah pulang. Karena waktu itu saya kesana hari Selasa, Mas. Jadi nunggu hari Minggu kesini ke rumahnya Hilmi lagi. Lalu datang lagi ke rumah kakeknya. Nah, singkat cerita, hari Minggu, Mas, kita janjian kan ke rumahnya Hilmi. Kita janji 3/3. Di situ ya bahagia lah. Semoga saja berhasil. Kalau berhasil kan ya laku tinggi, Mas. Aku pun mesti nggak keluar modal, Mas ya. Harap-harap sih, Mas, waktu itu saya juga, Mas, kalau laku gitu, Mas, saya kan juga ikut. Akhirnya waktu itu saya ke sana, pergi ke rumahnya kakeknya Hilmi. Sampai sana, assalamualaikum, mbah. Supaya bertamu, seperti umumnya bertamu, Mas, bertamu. Ada apa kok rame-rame ke sini, kata mbahnya Hilmi gitu. Kalau udah sepuh itu, Mas, udah sepuh apa ya? Itu mbah, dulu kan mbah punya kayak samurai, kayak pedang yang ada tempurungnya gitu kan. Nah, ini teman saya ini mau beli, katanya laku mahal gitu kan. Mbahnya nggak percaya, kata siapa barang kayak gitu laku mahal gitu kan. Nah, si aku langsung nyeletuk waktu itu aku, "Oh bener mbah, saya punya kok pembelinya yang mau beli 5M gitu kan, bahkan 10M gitu kan." Kata siapa barang kayak gitu udah saya buang dari dulu, karena itu bawa apes gitu, kata mbahnya itu kan waktu itu. Dia itu lemes, Mas. Aku sama Hilmi lemes. Dibuang katanya barangnya itu, Mas, sama mbahnya itu. Katanya bikin apes, kata mbahnya gitu. Loh, dibuang kemana, mbak? Itu barang berharga, kata aku gitu kan. Ya selali nih suwe tak gua gitu, kata mbak itu. Wong gara-gara barang itu keluargaku banyak yang sakit. Terus aku juga diimpen-impeni terus kayak tentara Jepang itu, Mas. Diimpen-impeni terus memarahi kepikiran bikin kepikiran aja. Soalnya bawa sering kayak dateng makhluk halus tuh, Mas, katanya. Suruh mengembalikan barang itu gitu kan. Mungkin maksudnya suruh mengembalikan barang itu ke Jepang atau gimana, saya juga nggak paham, Mas ya. Gitu katanya. Waduh, itu kecewa aku, Mas. Selangkah lagi itu kayak bisa dikatakan jadi orang kaya, Mas ya, waktu itu, Mas ya. Ternyata gagal, barangnya dijual. Dan penjelasan kakeknya Mas Agung itu sering yang di rumah itu kayak sering sakit itu loh, Mas, dari dulu itu kakek. Sering sakit, terus kakeknya juga sering mimpi-mimpi buruk. Nah, berkaitan dengan barang tersebut. Jadi waktu kecil Agung mainan itu, bahkan waktu kecilnya Agung pun setelah mainan itu ya sakit, Mas. Agung siapa? Hilmi. Waktu Hilmi kecil, waktu mainan pedang tadi itu sering sakit, Mas, waktu itu. Tapi Hilmi kan namanya juga masih waktu sekolah mah ya mungkin nggak inget, sering panas tinggi gitu kan. Nah, di situ kakeknya Hilmi ini kayak punya persepsi kalau bawang ini membawa aura jahat, nggak balak lah bisa dikatakan gitu. Akhirnya dibuang, Mas. Wah, di situ ya kecewa, Mas ya. Aku ya kan jauh-jauh terus berhari-hari juga kan, nggak sehari 2 hari, Mas tuh, Mas. Bolak-balik saya dari Surabaya ke wilayah Pandaan tuh buat cari mbahnya si Hilmi tadi. Akhirnya kita bertiga pulang, Mas. Tengah-tengah hampa, Mas.
pulang ke rumahnya Hilmi, ya habisnya gimana ini udah belum rezeki ternyata dibuang gitu kan. Dibuangnya pun bukan kemarin atau minggu lalu mas, udah bertahun-tahun yang lalu. Mau cari ya kan nggak mungkin juga, mau cari kemana kan, dibuang ke sungai katanya itu. Siapa juga yang mau nyelam sungai, buangnya udah terbawa arus pastinya kan mas ya. Ya udah, karena nggak ada pilihan lain, saya ya sama Agung pulang lagi mas. Saya pulang ke Surabaya ke kos-kosan, ya kerja, terus Agung ini pulang ke Solo mas. Di sana ya dia masih kayak cari-cari terus mas waktu itu mas. Agung cari-cari di Facebook, di grup jual beli barang antik lah waktu itu, cari-cari barangkali ada yang punya gitu kan, cari-cari postingan. Suatu ketika di wilayah Malang mas, di wilayah Malang itu ada, tapi modelnya itu bukan roll, samurai sabuk. Jadi samurai itu bisa ditekuk kayak sabuk gini mas, bisa nekuk lah. Mungkin banyak tahu apa enggak? Nggak tahu belum. Nah jadi samurai umumnya kan kalau pegangannya itu kan kaku, kayak dari kayu kan, itu dari kulit. Dan itu pun bisa nekuk mas, bisa jadi sabuk kayak gini, sabuk. Itu lentur. Itu fungsinya buat apa tuh? Ya namanya juga barang antik mas, buat koleksi kan. Ada di telepon, di DM lah di salah satu Facebook, mas saya punya samurai ini, ya bisa dikatakan peninggalan zaman dulu, cuman bukan roll, cuman samurainya samurai sabuk gitu mas. Dan ini kalau dikeluarkan dari sarungnya, dari lemes bisa kaku, kayak samurai roll sama itu, sama kaku. Barangkali masnya tertarik gitu kan. Nah si Agungnya pertamanya nggak begitu tertarik, yang dicarinya samurai roll. Terus telepon ke bosnya yang jualan barang antik tadi. Bos, ini ada samurai tapi bukan roll, samurainya ini sejenis sabuk, cuman kalau dikeluarkan dari sarungnya, dari lemes itu bisa lama-lama bisa kaku. Nah bosnya jawab, itu bisa putus paku nggak? Kalau putus paku ya bisa laku itu, kalau 500 juta 700 juta laku gitu kan buat kolektor. Nah tapi aku belum tanya lagi kan ke yang DM tadi kan, belum saya tanyakan bos. Dia tanyakan aja, kalau emang bener putus paku nanti saya bisa bantu saya beli gitu kan. Tapi sebelumnya hati-hati, kalau emang itu putus paku nanti ya biasanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya salah satu anaknya nanti bisa meninggal atau jadi gila gitu kan. Nah itu aku belum tahu sebelumnya kalau bahwasannya berburu barang antik ini pun ada konsekuensinya mas. Ternyata samurai roll tadi pun juga gitu. Kalau benar-benar barang asli, waktu pengetesan putus paku benar-benar putus, mengandung energi panas, bisa salah satu keluarga yang mempunyai samurai tersebut bisa, yaitu tadi, entah itu gila atau meninggal. Pernah suatu kejadiannya itu, kalau nggak salah di wilayah Banyuwangi, kalau nggak salah itu bener-bener asli mas, bener-bener asli. Waktu dites diputus, tes gak diputus ya, ditempelin gitu ya, samurai ditempel paku, putus. Tiba-tiba anak dari pemilik samurai roll tadi kayak teriak-teriak mas, teriak-teriak terus sambil ya teriak-teriak mas, namanya kayak orang gila itu mas, teriak-teriak sambil bajunya semua dilepas. Padahal anaknya itu udah besar mas, sekitar kalau sekolah udah SMA kan. Teriak-teriak, bajunya dilepas, lari-lari mas, lari-lari terus ke depan rumahnya, lari-lari keliling kampung itu lari-lari. Nah disitu yang miliknya itu punya kayak dibisikin, kalau kamu mau menjualku, anakmu ganti ini, gitu mas. Jadi kalau itu dibeli, pindah ke pemilikan, anaknya jadi gila. Tapi kalau nggak jadi dibeli ya anaknya kembali normal, sejenis tumbal gitu loh mas. Nah di situ aku juga baru tahu, ternyata kalau jual beli barang antik itu ada konsekuensinya kayak gitu kan. Nah akhirnya waktu yang di Banyuwangi tadi nggak jadi dijual mas, karena ya mungkin dia sayang sama anaknya kan mas ya. Percuma kan kalau dapat uang banyak tapi anaknya gila kan gitu kan. Akhirnya nggak jadi dijual yang Banyuwangi. Nah si Agung karena dapat info begitu,
Dia pikir-pikir mas, dia pikir-pikir lagi, dan dia nggak ngomong ke yang DM tadi, nggak ngomong kalau konsekuensinya kayak itu, nggak ngomong. Lalu malah Agung ini ngajak saya diajak lagi mas, saya mas ke laki-laki ke Malang. Waktu itu ke wilayah Dampit kalau nggak salah, itu Dampit, Malang Dampit lah. Saya diajak ke sana, ke rumahnya yang punya samurai sabuk tadi. Ditunjukin mas, aku lihat kok mas, bener-bener panjang segini samurainya itu, panjang dan bisa ditekuk gini. Aku juga lihat. Terus yang di handle-nya di bawah itu bisa dicopot mas, dan dicopot terus di dalamnya itu ada gelati kecil, dan terus ada lagi kayak kertas gulungan itu mas, tapi bahasanya saya juga belum paham mas, kayak tulisan mungkin sudah Jepang kalau nggak salah itu, sama ada pisau kecil gitu mas. Jadi di handle-nya itu, di bawahnya itu bisa dicopot itu, kayak mungkin bisa buat naruh surat lah mungkin. Lalu ditunjukkan, ini mas barangnya gitu. Terus dipegang sama teman saya itu, si Agung, dipegang bener-bener lentur waktu itu. Gini aja bu, ini jujur saja, jelasin sama Agung, kan jelasin. Sebenarnya kalau jual barang antik kayak peninggalan gini, sebenarnya itu ada konsekuensinya. Kalau emang ini nanti dites putus paku putus, bener-bener putus, nanti bisa terjual ya sekitar 800 jutaan lah. Tapi konsekuensinya nanti, biasanya dulu pernah ada kejadian itu, anaknya itu yang gila. Nah kebetulan yang punya ini nggak punya anak mas, kebetulan waktu itu mas. Jadi dia ya nggak apa-apa, aku nggak punya anak gitu kan, aku butuh duit gitu, omahku mau, waktu itu rumahnya ada kan waktu rumahnya itu mas, aku butuh uang buat memperbaiki rumah. Gak apa-apa wes, masih pun kok tadi gila gitu kan. Ya, sekarang dia nggak punya anak, jadi aku nggak mikir lah bukan anaknya, nanti kalau ke suaminya gimana, wes gak apa-apa wes, nekat itu waktu itu. Ya udah kita tes saja. Waktu itu saya bareng rekam mas, bener mas, waktu itu kan sampelnya lemes, ditarik itu sama aku, tarik panjang mas, panjang sekitar segini mas, panjang itu mas, panjang banget. Tapi lentur. Oh, diberdirikan gini nggak bisa, diberdirikan gini langsung lewat gini mas, lewat gitu mas. Terus ditaruh bawah sama Agung, digoyang-goyangan gini, digoyang-goyangkan gini mas, sekitar nggak lama sih mas, 1 atau 2 menit lah. Tiba-tiba tuh kaku, keras itu mas, waku. Aku juga heran mas, aku ya baru pertama kali lihat asli baru pertama kali kan mas, digoyang-goyang gini, tiba-tiba kaku. Waktu diangkat udah nggak melewat mas, bener-bener berdiri gini waktu diangkat itu mas, samurainya itu. Langsung aku bagian rekam, coba kasih paku ditaruh di tembok, tahu ini bener putus nanti bisa laku gitu kan. Nah aku yang ngetesin, aku mas yang ngetes tadi, pakunya dipaku kan, dipaku di tembok begini besar, pakunya ditempel gini, digesek mas, seret, gak putus mas. Barang palsu lagi. Wah. Loh, tapi kok tadi bisa ya, maksudnya lentur jadi tegang gitu. Iya bisa mas, tapi aku nggak mengandung energi panas, cuma bisa apa ya, kaku aja. Aku pengen ngerekam mas, wis waduh cair ini kan aja. Aku pengen ngerekam mas, aku pengen ngerekam, aku cair gini mas, ditempel gini, ternyata nggak putus mas, cuman apa ya, kaku aja. Waktu itu dipegang kan kalau yang bener-bener asli jangan dipegang mas, dideketin aja, ini aura panasnya itu udah kerasa. Itu dipegang sama Mas Agus, dipegang nggak panas sama sekali. Memang dulunya pemiliknya itu dapatnya dari mana? Kalau waktu itu tanya-tanya mas ya kayak warisan itu mas, dari neneknya zaman dahulu itu. Kalau tadi yang pring petuk yang awalnya kemarin kan beli juga, kalau yang ini warisan itu mas, warisan dari neneknya. Nah, waktu lihat postingan di Facebook, dia berinisiatif buat menjualnya
buat memperbaiki rumah mas. Itu rumahnya soalnya waktu itu mau roboh waktu itu yang punya itu. Nah di situ aku kecewa mas, aku seneng rekam ngingkulek, waduh ini kalau putus cair ini kan aku kan. Ternyata ya barang palsu lagi. Kalau dibilang palsu ya nggak palsu, ya bener-bener samurai, tapi ya Isinya nggak ada mungkin ya, nggak ada energi panasnya atau nggak ada kodamnya mungkin kan. Dia tuh orangnya mas kayak ngotot mas. Ya pokoknya mas tukuan piro-piro ae gitu, beli ini berapa ae gitu kan. Laduh buat apa kubu? Aku di sini cari yang barang yang asli yang mengandung energi panas gitu kan. Kalau kayak gini di pasar lawak juga banyak gitu kata Agung, padahal nggak ada padahal kan ya mas. Paling nggak mau beli kan. Wah di situ ya cuma bisa garu-garu kepala mas aku sama Agung mas. Akhirnya ya lagi-lagi aku pulang ke Surabaya, Agung pulang ke Solo. Ini udah kali berapa mas? Kali aku diajak sekitar 4 kali kayak itu, gagal semua mas, ketemu barang-barangnya palsu mas. Nah waktu itu aku pulang ke Solo ya cerita kan sama orang-orang sama-sama yang pencari barang antik kan aku mas ya. Sama-sama cari yang barang antik. Wah kan sing asli palsu kabeh gitu, nggak ada yang asli, palsu semua gitu kan. Aku juga sampai sekarang belum nemu yang asli gitu kan, kata yang temennya. Terus satu aja letuk. Nah barang antik ancen angel, emang sulit, sing gampang iku tekek ngajak aku. Tekek di rumahku ya ono, di rumahku juga ada tekek itu kan. Loh, tapi bukan kecil, minimal itu harus sekitar 46 atau 48 cm katanya yang besar. Nah, aku nyeletuk, teke 48 cm, teke tak biawa ini kan. Wah, wandane ngeyel ngono. Ini beneran tuh, ada gitu kan. Kalau nggak percaya coba wis, lek ono teke 48 cm, kasih ke aku gitu kan. Aku waktu itu ya di rumah ada tekek, cari ke rumahnya di bawah lemari, di belakang lemari dilihat mas. Ini tekek sak piro, ambil garisan. Ternyata di rumahnya aku cuma sekitar 16 cm mas, kecil mas. Berarti kalau 48 cm sekitar setengah meter mas ya, setengah meteran lah. Waktu kepala sampai ekor itu sekitar 46 cm ya, setengah meter lah. Nah waktu itu aku ya laki-laki namanya dia itu butuh uang mas ya. Terus dia juga punya utang banyak mas, yang di Tulung Agung 80 juta, terus ninggal mobilnya. Terus yang di tetangganya tadi entenir dari 80 juta jadi 100 juta. Belum utang bank yang 10 juta tadi membuat ngundang bayar tank pedul tadi kan. Dia juga agak putus asa mas. Wes bapak ya nyoba aja. Tadi waktu itu aku cari tiga model mas, cari pring petuk yang asli, samurai juga sama tekek yang setengah meter lah bisa dikatakan itu. Nah akhirnya dia ikut grup di Facebook lah, jual beli tekek gitu kan, lihat. Pernah suatu ketika ada cerita lucu mas, ada orang Kalimantan itu katanya itu ada tekek yang panjang. Ternyata waktu disamperin, itu berita mas aku baca berita. Pas disamperin ternyata itu biawak, tapi dikasih kostum tekek mas itu mas, buat nipu bayar itu mas. Dan itu orangnya itu dapat sekitar uang 20 juta mas itu mas. Kan biawak dikasih kostum tekek mas itu mas. Jadi di video ini tekek asli, kalau mau lihat yang bayar dulu gitu kan. Nah itu yang pemiliknya itu sampai dapat uang 20 juta. Tapi si akun ini kan buat pengalaman mas ya. Oh ternyata kalau yang kayak gini itu ada penipuan juga, etok-etok lah karena. Tadi ada yang tekek itu biawak digambar kayak tekek ada, terus dikasih kostum juga ada. Bahkan yang lucunya lagi, tekek bisa diotot katanya mas, dipijet biar panjang. Ada mas itu mas waktu itu katanya Mas Agung itu ada. Suatu ketika pernah ada itu tekek itu kayak ukurannya itu sekitar 40, itu dipijet mas tekeknya itu mas.
Katanya Mas Agung ada ceritain nih, aku dikasih cerita. Dipijet yo. Diukur lagi jadi 43, dipijet lagi. Jadi 45. Dipijet lagi sampai akhirnya 48. Aneh kan? Terus waktu itu datengin yang pembelinya, Mas. Pembelinya datengin. Nah, pembelinya kan otomatis kan ya juga bukan orang-orang yang udah dibodohi, Mas ya. Pasti kan juga punya pengalaman. Akhirnya teke tersebut setelah diukur 48. Dikasih air. Dicipratin air itu, Mas. Tunggu 5 menit engkas. Tunggu 5 menit lagi gitu kan. Coba nanti ditunggu. Diukur, Mas. 40 cm, nggak jadi 48. Jadi Oh, berarti kan air itu langsung nyusut. nyusut lagi, Mas, katanya. Aduh, diceritain aku ya di Agung ya ketawa, Mas. Nah, itu burinya buat apa? Kira-kira. Fungsinya pakai. Kalau yang aku ya diceritain sama aku, Mas, katanya ada yang satunya itu gini. Nah, Mas pernah nggak lihat tekek? Aku tanya sih, pernah nggak lihat tekek? Pernah. Di rumahnya ada tekek, Ada. bunyi kan? Ada. Tiba-tiba tekek itu hilang setelah 1 tahun atau 2 tahun, tiba-tiba hilang. Betul nggak? Kenapa tuh? Nah, menurut legenda, Mas, tekek waktu kecil itu memang ada. Waktu besar itu hilang. Ada yang bilang hilang itu buat jadi mainannya genderuwo, Mas, katanya, Mas. Nah, sekarang pakai logika aja, Mas. Kalau tekek kan kecil, terus besar, terus katakanlah meninggal, apa nggak nimbul bau batang, bau busuk lah. Bangkai ya. Sakit tikus aja, Mas ya, yang agak kecil. Itu kalau meninggal pasti kan ada bangkainya kan, baunya nggak sedap kan. Tekek kan pasti kalau kecil, udah agak besar pasti hilang. Dan nggak ada tercium baunya kan pastinya juga kan. Di rumah Mas pasti juga gitu. Batu kecil ada, agak besar tiba-tiba hilang. Dan bangkainya pun nggak ada. Bener nggak? Ya mungkin di atas di atas genteng mungkin ya apa itu di plafon, dari plafon. Tapi kan nggak bunyi lagi. Nah, iya. Iya kan? Kalau besar pasti bunyi, kecil bunyi kok. Remaja bunyi, masa udah besar nggak bunyi. Ya mungkin sudah mati atau gimana gitu. Nah, kalau mati kok nggak bau batang, bau Bangkai. bangkai. Tikus kalau mati di plafon pasti kan bau kan. Iya. Tekek kenapa nggak bau? Kalau menurut mitos, kata Mas Agung ini kan diceritanya, Mas. Kalau tekek yang udah sekitar 40 ke atas itu biasanya itu diambil genderuwo, dibuat mainan genderuwo itu, Mas, katanya, Mas. Nah, fungsi dari tekek tersebut, yang pertama itu katanya kalau yang besar itu yang dibelah di perutnya itu kayak ada batu, Mas, katanya. Itu kayak mustika. Kayak mungkin sejenis kayak batu merah delima mungkin. Aku juga nggak begitu paham. Aku diceritain juga sama Mas Agung kan. Ya itu bisa buat kesaktian, kayak bisa buat kayak kebal gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang besar itu mengandung kayak zat. Saya juga nggak begitu paham, Mas ya. Mengandung zat ini yang diteliti oleh pihak Australia itu bisa buat menyembuhkan penyakit HIV, Mas. Itu dari segi medis. Mengapa kok barangnya bisa mahal? Waktu itu katanya kalau sedikit ya masih 1 M ke atas lah harganya itu yang 48 cm itu. Itu semua tokek atau Bukan, Mas. Cuman tokek rumahan. Yang biasa di rumah itu, Mas. Ada juga kan tokek batu, ada besar itu, Mas, 1 meter pun ada. Atau kayak batu itu di wilayah Sulawesi atau Kalimantan banyak, tapi itu nggak laku, Mas. Yang laku itu tokek rumahan, yang bintik-bintik merah itu, Mas. Yang mitosnya kalau nyokot, kalau nggak ada bledek nggak copot itu. Mitos itu, Mas. Mitosnya kayak gitu. Nah, tapi kalau dari segi medis katanya itu ya nanti kayak di keluar cairan, entah itu di vakum atau di godok, kalau awalnya nggak begitu paham, Mas ya. Entah itu diuap, nah cairannya ini diolah bisa buat jadi pengobat virus HIV. Soalnya kan sampai sekarang antivirus HIV kan belum ditemukan, Mas.
itu bisa diekstrak dari tekek tersebut mas, tapi yang keluar dari tekek yang besar. Nah kembali ke cerita mas ya. Nah dari pengalaman dan berita-berita tersebut, Agung ini kayak tertarik mas, coba sih tak golek tekek on opo orang gitu kan. Setelah 1 tahun Agung ini nggak kerja mas, 1 tahun nggak kerja, mutar-mutar cari barang antik itu mas. Itu istrinya hamil, lahir anak pertama mas, tahun 2018, sekitar tahun 2018 itu lahir anak pertama. Nah istrinya ikut Agung ke Solo. Di situ ya pusing mas, kan nggak kerja, udah nggak kerja kan mas ya. Agung pun muter-muter nggak jelas, cari barang antik, cari tekek itu muter-muter terus di Ngawi, di Madiun, mas pokoknya keliling terus mas. Pernah suatu ketika telepon saya mas, saya juga kasihan mas ya. Telepon saya pinjam uang, waktu itu di Madiun nggak bisa pulang, uangnya itu habis. Ya saya namanya temen mas ya, kasihan, saya transfer mas. Saya transfer buat ongkos pulang lah gitu ah. Terus akhirnya mungkin ya karena apa ya, udah putus asa lah mungkin, cari tekek sana kesana, nggak kesana kemari nggak ada. Ada pun maksimal itu sekitar ukuran 42 itu nggak laku mas, harus 48 katanya, itu minimal 48 minimal. Kebanyakan itu di wilayah Mojokerto, terus wilayah Madiun itu ada tentang sekitar umuran 42. Mungkin karena ya udah putus asa, si Agung ini akhirnya wis pensiun cari pring petuk, pensiun cari samurai, pensiun cari tekek. Iya akhirnya kerja jadi sopir pribadi mas, sopir pribadi wilayah Solo. Nah kebetulan mungkin emang jalan hidupnya, kebetulan bosnya ini juga suka barang antik mas. Nah ikut bosnya bukannya kerja, malah ya kerja sih, cuman malah kayak ikut-ikutan lagi, malah dadi apa ya, jadi lagi barang-barang antik lah, karena bosnya juga bisnis barang antik kan. Ayo wis cari tekek ae lebih gampang gitu kan, kata bosnya itu. Di mana bos? Sekarang lo golek tak tuku nih ini. Wah di situ aku malah tertarik lagi, hingga suatu ketika dia bertemu dengan salah satu paranormal mas. Paranormal ini, Mbah, opo bener tekek iku ono sing gede? Takok nang mengdukun, apa bener tekek itu ada yang besar itu kan? Nah dari situ aku dapat cerita tadi mas, dari paranormal tadi, bahwasanya kalau tekek yang besar itu sebenarnya itu ada, cuman kalau udah besar biasanya disembunyikan sama jin, dibuat mainan kan. Mungkin kayak suara tekek gitu kan, mungkin suka. Mungkin masnya pernah nggak dengar isu kalau tekek bunyi 7 kali itu di sekitar situ ada makhluk halus, ada sesuatu. Nah, pernah kan? Nah, mungkin karena itu salah satu mitosnya kan. Jadi tekek itu salah satu hewan yang disukai bangsa jin kan. Nah di itu aku tanya sama orang pintar tadi kan, Mbah Dukun wes. Mbah, apa bener tekek itu ada yang besar? Itu ada lah, kalau tekek yang besar itu sebenarnya itu ya dibuat kayak mainan barang gaib, kesukaannya barang gaib. Itu buat mainannya, terutama genderuwo gitu katanya mas. Oh makanya aku sampai sekarang kok di rumahku cuma kecil agak besar terus hilang, habis itu ada lagi kecil lagi, terus tanggung hilang lagi, datang lagi tapi kecil lagi gitu kataku. Ya iya le, oleh besar ya diambil, dah kecil itu yang lek anak delek omahmu neng ben gede dijipuk ini kan. Jadi kecil di rumah nanti bisa besar karena kan makan nyamuk, makan serangga, akhirnya besar diambil lagi sama makhluk gaib. Terus gimana mbah ini mbah gitu kan kata aku. Ono solusi. Kita jupuk tekek gaib. Jadi tekek yang diambil genderuwo yang besar itu diambil lagi, tapi ada syaratnya gitu kan. Duh bisa tambah yo iso le apa cari aku. Syaratnya apa mbak? Syaratnya pertama apel jin,
sing asli. Aborigin sing asli waktu itu kalau nggak salah sekitar 7 juta kalau nggak salah itu. Bener-bener yang asli sekitar. Kedua, apa ya, katakanlah tumbal ya. Tumbal itu mintanya itu 1 ekor kerbau, ekor kerbau atau ekor kambing. Tapi kambingnya ini harus warna putih. Nggak boleh ada bercak hitam sedikit pun. Waktu itu. Nah, yang lainnya ya umumnya kayak bunga, kayak menyan, kayak dupa itu umum lah. Tapi yang besar ini kan, yang mahal kan ya kambing putih sama apa itu? Aborigin tadi. Nah, di situ aku ya otomatis hapusin lagi, Mas. Paling enggak ya modalnya sekitar 11 atau 12 juta kan. Tapi aku mau tanya lagi, ini bener-bener bisa Mbak ngambil tekek dari alam gaib gitu kan? Katakan tekek gaib lah. Bisa deh, tenang lah, gak bisa ya tak balekno duitmu, ini kata mbahnya tadi. Akhirnya aku pulang, utang bank lagi, Mas. Utang bank sekitar 15 juta waktu itu. Tadi utangnya tambah numpuk, Mas. Ngikutin barang-barang antik, barang gaib itu utangnya tambah, bukannya lunas tapi tambah numpuk si Agung ini. Akhirnya waktu itu malam Jumat Kliwon ritualnya dimulai, Mas, di salah satu kuburan, apa ya, kuburan zaman dahulu, Mas, kuburan wingit lah, apa yang namanya, kuburan zaman biyen lah, Keramat. nah bener, kuburan keramat. Agung, aku nggak ikut, Mas, waktu itu aku nggak ikut. Aku waktu teke itu aku nggak dijak. Agung terus temennya, katakan namanya Supri, terus sama itu Mbah Dukun tadi. Mereka melakukan ritual tersebut di kuburan keramat itu. Kuburan keramat. Tadi kayak ada kuburan, terus sebelah kuburan itu ada pohon. Ada pohon besar. Terus Agung kayak duduk di belakangnya Mbah Dukun tadi, Mas. Dukunnya depan, si Agungnya di belakang, Mas. Ya merapalkan, ya mungkin baca-baca mantra lah. Ya saya juga nggak begitu paham waktu itu kan. Waktu itu sekitar, kata Agung sekitar jam 12:30, Mas. Tiba-tiba itu angin. Nah kan kambingnya itu kan diikat di pohon itu kan, pohon kambingnya buat tumbal lah katakanlah. Angin besar awalnya itu, angin, terus waktu itu cuaca cerah, tiba-tiba kayak suara bledek, Mas, jedar gitu. Kaget aku itu, kaget, Mas. Temennya itu yang Supri tadi juga kaget, Mas. Apa iki Gung? Sekarang apa jaring ini kan? Semua Mbah Dukunnya cuma baca-baca terus, Mas, baca-baca mantra, baca-baca. Terus tiba-tiba dari pohon itu turun, Mas. Turun tekek besar sekali. Besar. Wah, itu aku seneng. Beneran, Rek. Bener-bener ada tekeknya, bener-bener ada. Nah, Supri temannya, berhasil Gung, kita Gung ini. Ketawa meskipun angin, waduh. Angin itu ya bukan kalau tornado ya kan kayak ada pusara gitu. Itu enggak, ya angin cuma angin besar itu, Mas. Hampir apa ya, hampir katut, hampir terlempar itu, Mas, mereka itu. Waktu turunnya tekek itu, Mas. Turun. Nah, mbahnya itu ngomong, "Wis ngene ae. Tak ijoli tekeki karo wedhus ini, saya tukar tekeki dengan kambing." Tapi nggak ada jawaban. Tekek itu turun sendiri, turun, terus ditangkap, ditaruh di dalam peti. Itu disiapkan, Mas, peti. Emang peti ini buat wadah tekek, Mas, peti kayak peti ya, peti dari kayu, Mas. Nangkepnya gimana itu? Masuk sendiri, Mas. Tekeknya nggak turun, masuk sendiri ke peti. Oh gitu ya? Iya, kali itu tangkap, congkap, mereka berdek gak cokol ya, Mas. Masuk di ke peti, ditutup, Mas, kayak apa ya, kerangkeng dari kawat itu, Mas. Tapi peti, jadi kota ini, Mas, kota. Nah waktu itu kan besar, gak mungkin kan dibawa sendiri kan. Nah itu dipikul sama Agung sama temennya tadi Supri. Pas dipikul dapat 5 langkah, tekek itu ngomong, Mas. Aku emoh nek diijoli wedhus. Aku njaluk anakmu ngene. Nah, aku njaluk tumbal nyowo ini. Anak siapa maksudnya? Nah itu Supri juga punya anak,
aku juga punya anak. Kan anaknya baru lahir mas. Gitu langsung mandek mas, jalan langsung berhenti. Kok gini, kok gitu, kok gini gitu kan. Mbah denger dong. Iya le, kok minta tukar nyawa gitu kan. Aduh, ceruk le, gak gelem karo peduse njaluk nyawa iki le. Wah kalau gitu aku gak mau mbah, anakku baru satu, baru lahir kemarin mau jadiin tumbal, aku gak mau gitu kata aku. Kalau kamu bering, aku ya mau anakku kayak tumbal, aku juga nggak mau kalau anakku jadi tumbal itu kan. Akhirnya dilepas lagi mas, balik lagi itu ke kuburan mas, ke kuburan apa? Keramat tadi. Jadi tekannya dilepas lagi, dibuka. Ya jalan naik ke pohon, tiba-tiba hilang mas. Waduh, Priyo, gimana nih? Priyo wes gagal mana Priyo? Nah gimana lagi, aku juga nggak mau kalau anakku jadi tumbal. Aku pun juga nggak mau anak satu-satunya yang baru lahir jadi tumbal kan mas, nggak mau. Nah si dukun ini, kamu gimana sih mbak, katanya nggak pakai tumbal, katanya cuma pakai kambing, kok ini minta nyawa gitu kan. Aku juga nggak tahu leng, tahu gitu aku ya nggak mau. Biasanya saya kasih kambing itu lo mau itu kan. Nah akhirnya ya mereka pulang kan tangan kosong mas. Singkat aja. Dan tadi kan katanya si dukunnya tadi kalau semua megah cair bisa dikembalikan tuh. Iya. Janjinya. Iya, tapi kan itu bukan kesalahan dukun. Soalnya kan udah tekeknya udah bener-bener ada, kecuali kalau ritualnya nggak ada tekeknya. Itu bisa dimegang lagi. Tapi ini kan tekannya udah turun, udah masuk ke rangkeng, tapi yang nggak mau siapa kan? Agung kan, sama Supri ini kan nggak mau. Soalnya tukarnya anaknya. Kalau mau kan cair, iya kan, bisa dijual. Kan yang nggak mau, yang salah bukan dukunnya kan otomatis kan, yang salah kan aku. Kenapa nggak mau gitu kan? Akhirnya mereka pulang mas tangan hampa, nggak apa-apa. Nah mungkin karena udah di situ mungkin karena udah dapat hidayah mas ya. Setelah kejadian bertubi-tubi cari barang antik, cari barang goib, nggak ada yang berhasil. Akhirnya si aku merantau mas. Merantau ke wilayah Sidoarjo. Nah di situ dia mulai menghilangkan kayak pikiran dia buat cari uang yang gede, buat cari barang antik itu udah dihilangkan mas. Nah sekarang sampai detik ini si Agung ini ya kerja di pabrik lah. Meskipun hutangnya sampai sekarang ini masih banyak mas, belum bisa melunasi lah, belum bisa nyaur lah. Tapi dia udah kerja di sana ya cukup lah buat hidup itu mas. Ya meskipun hutangnya dicicil dikit-dikit. Dan saya sekarang ya masih hubungan mas sama dia mas gitu. Jadi itu masalah togek tadi ya. Kalau seumpama dijual itu laku berapa kira-kira ya? Kalau ada gitu. Ya masih di atas 1M mas. Sekitar 5M atau 10M gitu katanya mas. Sama kayak pring petuk dan samurai roll itu sama. Kisarannya 5-10M itu mas. Jadi dari part 1 nih ya, pring petuk, terus yang samurai tadi. Nah ini yang apa itu? Yang palsu cuman samurai sama pring petuk aja ya. Yang palsu ya. Jadi yang asli benar-benar ada itu togek. Togek itu apa itu? Dengan jatah tumbal balik tumbal anaknya. Makanya Mas Agung ini nggak mau gitu mas. Jadi sebenarnya yang togek ini apa itu ada nggak sih mas yang bisa ketangkep gitu? Waduh kurang paham saya mas ya. Soalnya saya di sini kan cuma menyampaikan ceritanya Mas Agung mas. Mas Agung pun saya suruh ke sini juga nggak mau ya mas. Katanya malu ya gitu. Oke, jadi misalkan nih mas ya, misalkan togek ini kan dari awal sampai gede gitu kan nggak tahu kemana tuh, diambil genderuwo atau apa. Misalkan kalau semua togek tadi dikurung lah ya, dari kecil itu gimana tuh? Bisa, cuman nambah 1 senti itu butuh bertahun-tahun mas. Tapi kalau kita lepas itu cepat besar. Tapi kalau kita kurung, kita ingu, kita pelihara, itu besarnya itu lama mas. Hampir 10 tahunnya paling nambah 2-3 cm mas. Katanya gitu mas, katanya mas.
kalau sengaja dipelihara itu nambahnya itu lama mas. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi apa nih mas pesan-pesan untuk sobat semua nih? Kalau pesan-pesan dari saya ya lebih baik daripada tergiur dengan uang yang besar tapi nggak pasti, lebih baik ya cari kerja yang bener-bener aja lah. Buat apa kita kan belum tahu bener-bener barang itu bener-bener yang asli itu ada apa enggak, kan kita nggak tahu mas. Barangkali dari semuanya itu emang palsu semua kan, cuma permainan saja. Buat permainan ya kita udah capek-capek cari, nggak ada yang berhasil. Soalnya itu cuma permainan saja salah satu pihak gitu. Lebih baik ya kerja normalnya saja, entah itu dagang, entah itu jadi karyawan, itu aja wis. Jadi sobat semua yang mempunyai pengalaman kisah tokek gaib itu gimana bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sobat. Jadi segmen ini kita akhiri. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.